Shalom kekasih Tuhan, senang sekali pada malam hari ini di tanggal 4 Maret kita boleh berjumpa di program acara Beautiful Life. Saya tetap percaya bahwa acara ini akan menjadi berkat bagi kita semua, terutama menjelang daripada hari-hari yang terakhir seperti Alkitab katakan. Kita semakin berjaga-jaga, kita semakin melihat tanda-tanda zaman, dan kita bersyukur bahwa kita hidup di abad ini untuk benar-benar menikmati apa yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab jelaskan tentang kedatangan anak manusia untuk yang kedua kalinya. Tentunya kita akan terus menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan dan jangan sampai goyah, sebab apa yang kita kerjakan dalam Tuhan tidak ada yang pernah sia-sia. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi kasih Tuhan yang hari ini mungkin mereka ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan ulang tahun yang atau mungkin ada hari spesial. Ya, saya ucapkan selamat, kiranya Tuhan berkati setiap daripada kehidupan kita dan teruslah berjalan di dalam kekuatan dan ketetapan daripada Tuhan. Baik, untuk kita akan memulai program ini, saya mengajak bersama-sama kita akan berdoa supaya Tuhan beracara di dalam program ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah junjungan kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang telah menolong kami sampai di minggu yang pertama di bulan yang ketiga di tahun 2020. Kami percaya hanya anugerah-Mu saja yang memampukan kami, menolong kami untuk kami boleh berjalan dalam setiap rencana. Kali Bapa menyerahkan kehidupan kami malam hari ini, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang mengajar, menolong kami untuk kami selalu menikmati dan kami selalu berjalan dalam setiap rencana. Berkati kami semua, juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan berbicara tentang kesempatan yang ada pada kita. Kesempatan tidak akan pernah datang yang kedua kali. Saya melihat satu kutipan daripada penyanyi Indonesia bilang begini, dalam hari selalu ada kemungkinan, dalam hari selalu ada kesempatan. Nah, kesempatan kalau kita melihat ini bicara tentang waktu, tentang peluang, yang seringkali itu sesuatu yang datang tiba-tiba, datang tidak terduga, ya. Itu kesempatan yang benar-benar kita temukan, kita bisa mengambil atau kita bisa meninggalkannya, take it or leave it. Sehingga dalam kehidupan kita kesempatan itulah yang seringkali kita tidak pernah tahu, ya, sehingga kita mengabaikan, kita menelantarkan, sehingga kita menyesal di kemudian hari, ya. Sebagai contoh, kalau saya boleh cerita, adalah salah satu, ini sebenarnya sudah lama cerita ini, ya. Sekitar beberapa tahun yang lalu saya baca dari sebuah koran lokal di Jawa Timur. Satu kisah seorang ibu dengan satu orang anak, ya. Artinya keluarga masih satu anak dan suami istri ini aktif dalam pekerjaan. Nah, setiap kali anak ini kepingin mamanya menyentuh dia, ya, anak kepingin memandikan dia, selalu mamanya menolak, ya. Jadi kalau tiap pagi gitu, mama mandikan saya, mama bilang, ada sama mbak aja atau sama papa aja, mama segera berangkat ke kantor. Satu kali, dua kali, beberapa kali, sampai akhirnya anak ini sudah tidak lagi minta untuk dimandikan oleh orang tuanya, oleh mamanya. Satu kali si mbak yang mengasuh daripada anak ini tiba-tiba telepon kepada ibunya, ibu, bisa minta waktu sebentar, kami akan memberitahu sesuatu yang cukup penting, bahwa anak ibu hari ini jatuh dari kamar mandi dan hari ini ada di rumah dan masih menunggu bagaimana penanganannya. Akhirnya si ibu pulang, dan ketika dia pulang ditemukan anak ini sudah tidak sadarkan diri, sudah membiru. Akhirnya anak ini meninggal.
Satu perkataan yang terus diingat oleh mamanya adalah, mandikan aku mama, mandikan aku mama. Dan sampai anak ini tutup usia, mamanya tidak pernah memandikan si anak. Kesempatan itu dia buang dengan percuma. Kesempatan itu dia buang dengan sia-sia. Sehingga saya percaya sampai kapanpun akan menjadi satu trauma yang besar, ya. Mungkin dia, saya mungkin tidak tahu perjalanan selanjutnya, atau mungkin dia tidak mau punya anak, atau mungkin dia mengasingkan diri ke tempat lain karena sudah terlambat. Kesempatan ini adalah sesuatu yang di depan kita. Ya, tadi saya katakan kesempatan bisa kita ambil, kesempatan bisa kita tinggalkan. Take it or leave it. Nah, hari ini saya mengajak bersama-sama kita akan melihat di dalam peristiwa dalam kitab Markus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ya, sama-sama mereka ada dalam satu ladang, ya, yang murid-muridnya pergi ke tempat lain, Yesus ke tempat lain, sehingga di Alkitab katakan mereka akhirnya bertemu kembali. Nah, apa yang dikatakan di sana? Ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata murid-muridnya, marilah kita ke tempat sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah. Ya, saya garis bawahi, beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga mereka pun tidak sempat untuk beristirahat. Namun, di dalam kesempatan seharusnya istirahat, ternyata banyak orang, coba elektrik Buddha. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Maksudnya dia pergi ke satu tempat untuk beristirahat. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota itu sehingga mendahului mereka. 34. Ketika mereka mendarat, ia melihat sejumlah besar banyak orang, maka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Kalau sudah membaca selanjutnya sampai ayat yang ke 56, ya, di sana sudah akan menemukan bagaimana ketika Yesus meladeni atau memakai kesempatan itu, banyak orang yang akhirnya mendapat mujizat, mereka bertobat dan banyak orang diselamatkan. Nah, kalau kita melihat memang ada waktu untuk kita bekerja, ada waktu untuk kita beristirahat. Kadang-kadang kita harus mengorbankan waktu kita hanya untuk kepentingan orang lain. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, konsep inilah yang harus kita punya, kita pegang, bahwa kesempatan itu selalu ada. Dan tadi saya awali dengan satu tulisan daripada penyanyi, atau saya sebut saja nama Iwan Fals, bahwa setiap hari itu ada satu kesempatan, setiap hari ada satu momen yang kita bisa temukan, dan itu tidak pernah diketemukan di lain waktu, ya, tidak pernah diketemukan di lain waktu. Seperti kalau kita lihat misalkan begini, kita lewat di satu tempat, entah itu kita ketemu dengan penjual makanan, kita ketemu dengan penjual baju atau penjual apapun juga. Nah, ketika kita cocok, ya, kita sampai dan waktu kita memberikan cocok, dan besoknya kembali lagi sudah tidak lagi tempat itu, maka kita jadi penasaran, kecuali kalau memang tempat itu menetap. Tapi kalau itu mobile, sehingga kita kehilangan, ya, kehilangan waktu, kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan orang yang kita akan temui. Nah, kasih Tuhan, biarlah hari ini kita belajar bahwa setiap hari dalam kehidupan kita ada kesempatan-kesempatan yang datang, kesempatan-kesempatan yang tidak pernah terduga, ya, kesempatan-kesempatan yang seringkali menjadi satu pelajaran yang penting. Nah, saya ulang kembali bahwa ketika murid-murid dan Yesus berencana untuk beristirahat, tapi ternyata banyak orang yang ada di situ yang minta pertolongan.
dikatakan begini, bahwa mereka itu seperti domba yang tidak punya gembala. Artinya benar-benar ketemu dengan orang-orang yang memerlukan anugerah, memerlukan kasih karunia, memerlukan pertolongan. Dan ketika Yesus melihat hal ini, maka dikatakan di sana tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ini penting untuk kita sebagai orang percaya memberikan satu underline atau garis bawah bahwa kesempatan itu bisa terjadi di mana saja. Di keluarga kita, di pekerjaan kita, bahkan di jalan saja kita bisa menemukan kesempatan-kesempatan. Nah, hari ini apa yang ingin saya sampaikan ini menjadi satu pelajaran yang penting bagi kita semua, bahwa kesempatan itu harus kita benar-benar pergunakan dengan baik, ya. Tadi saya mengatakan Yesus seharusnya dia dengan murid-murid istirahat, tetapi karena banyaknya orang sehingga mengorbankan waktu istirahat, karena kesempatan itulah yang dia bisa pakai. Nah, kadang-kadang kesempatan yang datang pada kita itu yang pertama mungkin menyita waktu, yang kedua mungkin menyita tenaga kita, mungkin menyita juga harta kita. Satu kali ada seorang office boy di salah satu tempat, ya. Nah, memang waktu saya ada di kota itu, ya, sama-sama di dalam pelayanan, dan tiap hari ketemu dengan orang itu. Lalu saya pindah ke kota lain untuk melayani di tempat lain, sehingga kami jarang bertemu dengan seorang bapak ini yang sebagai office boy. Nah, satu kali dia datang ke rumah, ya, dia berkeluh kesah, dia menginginkan sesuatu dari apa yang dia sedang butuhkan. Saya bilang begini, kenapa kamu nggak sama pemimpinmu, kan saya sudah di luar kota. Nah, bagi saya itu adalah satu kesempatan untuk saya bisa sesuatu saya kerjakan buat si bapak ini. Nah, kesempatan itu bisa terjadi di mana saja, dan kesempatan itu tidak akan pernah datang yang kedua kali. Kalau datang kedua kali itu berarti sebuah anugerah yang Tuhan memberi kepada kita kesempatan. Nah, mari kita lihat ada beberapa kesempatan yang kita bisa pelajari dari kitab Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-56 ini. Yang pertama adalah kita punya kesempatan untuk berinteraksi, ya, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan kerabat, bahkan orang-orang yang baru yang belum pernah kita temui, atau mungkin bertemu dalam tanda kutip lawan atau musuh yang pernah menyakiti kita. Ini kesempatan kita berinteraksi. Makanya saya percaya ketika Tuhan mempertemukan kita dengan siapapun juga, ya, itu sebuah kesempatan. Saya pegang satu kata kunci dari satu keturunan bilang begini, kalau kamu keluar rumah ada dua yang kamu harus perhatikan. Yang pertama, dapatkan uang. Yang kedua, kalau tidak dapat uang, engkau harus mendapatkan sahabat atau teman. Siapa tahu dengan sahabat yang kamu temui, kamu nanti mendapatkan satu keuntungan. Nah, berarti ini bicara tentang peluang, kesempatan. Makanya jangan sampai kita menjadi orang percaya menyia-nyiakan kesempatan ketika kita bertemu dengan siapa saja. Ya. Jangan sampai kita berkata begini, oh, kenapa ya aku kok tadi digerakkan Tuhan untuk ketemu dengan orang ini, kok aku menolak? Kenapa ya aku jutek dengan orang ini waktu datang ketemu dengan saya? Sehingga ada banyak alasan yang seringkali kita buat, dan pada akhirnya kita menyesal di kemudian hari. Mari kita berinteraksi dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, kita bisa bertemu, kita bisa bersendagurau, kita bisa bercengkrama, kita bisa saling tukar informasi, kita bisa saling menguatkan di situ dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, bahkan dengan orang yang belum pernah kita temui. Makanya kita ini harus mewaspadai apa yang jangan kita menaruh curiga kepada orang lain. Ya, ingat baik-baik, kalau kita ini sudah menaruh sesuatu yang buruk kepada orang lain, maka orang itu akan memberikan kebalikannya, akan memberikan feedback juga kepada kita sesuatu yang buruk. Camkan hal ini, ya. Makanya kesempatan untuk kita bertemu
dengan siapapun juga berinteraksi, itu adalah sebuah kesempatan. Ya, saya bertemu dengan beberapa orang, saya selalu begitu ketemu, saya lihat orang ini enak diajak ngobrol, saya selalu minta nomor HP. Ya, bukan untuk apa-apa. Satu kali saya butuh, ya. Seperti beberapa waktu yang lalu, ketika saya datang di salah satu kantor handphone, ya, saya memang beli tempat itu, saya minta nomornya. Ini handphoneku rusak dan sebagainya. Udah Pak, bawa SIM saja. Sehingga apa? Kita bisa interaksi dengan baik, saudara. Kita tuh berinteraksi ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Jadi, kita akan ketemu dengan orang-orang yang, ya, sahabat kita, bahkan dengan musuh kita. Bahkan dalam kitab Amsal pasal 22 dikatakan begini, orang kaya dan orang miskin dipertemukan itu karena Tuhan. Jadi kalau kita bisa ketemu dengan para pembesar-pembesar, itu adalah sebuah kesempatan. Yang kedua, kita lihat di sana bahwa dalam kisah Markus pasal yang ke-6 tadi, kita punya kesempatan untuk menjadi jembatan bagi orang lain untuk terima anugerah Tuhan. Ya. Mungkin waktu kita ketemu dengan orang itu dalam keadaan letih lesu, tidak punya semangat dalam hidup, tidak punya gairah dalam hidup. Dengan kehadiran kita memberi pada dia semangat, membangkitkan imannya, membangkitkan daya dari keterpurukan, membangkitkan dia dari kelemahan. Ya, maka kita ada di situ sebagai jembatan. Kalau kita lihat tadi di sana dikatakan, ya aku punya belas kasih pada orang lain. Kenapa? Mereka seperti domba yang tidak tergembalakan. Nah, jangan-jangan, makanya kalau saya bilang begini, ilmu marketing yang Tuhan ajarkan sebenarnya sudah ada di Alkitab. Mengajak orang, ya, sampai orang ini, kalau saudara lihat, ya, seorang marketing itu pasti apa? Mereka dengan berbagai macam cara, ya. Kalau tidak bisa suaminya, istrinya dikejar. Kalau tidak istrinya, anaknya, ya, supaya apa? Sampai membeli produknya. Ini hebat, seperti Yesus juga demikian. Kesempatan yang dia pakai adalah untuk menjadi jembatan supaya apa? Orang-orang ini mengenal akan jalan keselamatan. Nah, siapa tahu dalam kehidupan kita, kalau kita baca di Alkitab, ya, ada banyak orang yang muncul sekali, muncul 2 kali, atau mungkin setelah itu nggak tercatat lagi. Ada banyak orang-orang yang awalnya diutus Tuhan untuk, contohlah seorang bernama Ananias. Ini bukan Ananias Safira. Ya, ketika dia harus berjumpa dengan Rasul Paulus yang begitu berangasan, ternyata Pak, orang ini menjadi pilihan Tuhan. Satu nama Ananias nggak akan muncul lagi. Yang muncul adalah nama daripada Rasul Paulus. Nah, makanya di dalam kehidupan kita, siapa tahu kita dipakai sebagai jembatan. Saya ingat betul ketika saya dalam pertobatan awal-awal, ya, saya bertemu dengan sebenarnya kakak sepupu saya, ya, yang cinta Tuhan, notabene cinta Tuhan. Nah, lewat orang ini, saya kenal Tuhan, saya cinta Tuhan. Nah, hari ini kakak saya memang sebagai pelayan biasa di satu gereja, tapi saya sebagai hamba Tuhan bisa dipercaya sesuatu yang besar. Karena perjumpaan ini sebagai kesempatan yang dipakai sebagai jembatan. Ya, saudara-saudara, makanya kalau kita dipakai sebagai jembatan, jangan kita bertepuk dada. Karena aku nggak ada begitu. Karena siapa tahu kita hanya diutus Tuhan untuk hal ini saja. Untuk hal yang kecil mungkin. Ya, makanya kita ini jangan menyia-nyiakan sebuah kesempatan. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga, kita bisa menceritakan tentang kebaikan dan kasih Tuhan Yesus kepada setiap orang yang kita temui. Menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kita ceritakan. Ya, mungkin hari ini dia belum terima Tuhan, tapi saya percaya dengan kita menjalin interaksi, saya berkatakan dengan siapapun, ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang belum kita kenal, ya, bahkan orang-orang yang memusuhi kita, mari kita tetap menjadikan, menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya, ceritakan saja tentang Yesus, kabarkan saja tentang Yesus, maka kita akan menemukan di sana orang-orang yang pada awalnya belum mengenal Tuhan. Akhirnya kalau sudah lihat di dalam kisah yang kita baca dalam Markus pasal yang ke-6, ya,
banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang dijamah, banyak orang yang, saya percaya ada satu pertumbuhan yang luar biasa dari pengenalan akan Tuhan. Nah, sehingga kalau kita bisa melihat dalam setiap kesempatan kita bertemu berinteraksi, kita akan terus menceritakan, ya. Jangan membiarkan waktu itu berjalan, tapi ceritakan tentang kebaikan Tuhan, ya. Makanya kuasa kesaksian, ya. Kuasa kesaksian itu dahsyat. Ya, saya menemukan ada orang-orang yang hanya cerita tentang kehidupannya, bagaimana Tuhan tolong dia, bagaimana Tuhan telah menjamah dia, bagaimana Tuhan mengubahkan hidupnya, sehingga apa? Dengan cerita itu orang jadi tertarik. Makanya kesempatan ini untuk kita bisa kita, nah doa kami, doa saya setiap hari selalu begini, Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang yang memerlukan kasih-Mu, orang-orang yang butuh kasih-Mu, orang-orang yang perlu kasih-Mu, sebab mereka seperti domba yang tidak tergembalakan. Nah, kalau kita lihat hari-hari ini banyak orang yang sakit secara jiwa, sakit secara roh, ya, sehingga mereka tidak tahu apa yang mereka buat, dan akhirnya apa? Mereka lari kepada hal-hal yang tidak baik. Hari ini banyak orang yang memerlukan Yesus. Mereka perlu Tuhan. Banyak orang perlu Tuhan. Bagian kita kesempatan untuk menyaksikan, ya, secara mungkin lewat lewat perkataan saudara tidak bisa ungkapkan. Ya, saudara mungkin punya sahabat-sahabat, lewatlah WA saudara, SMS saudara, lewat apa saja kita bisa menyampaikan tentang hal ini. Sehingga kesempatan yang kita pakai adalah kesempatan yang benar-benar menjadikan Tuhan itu di atas segala-galanya. Dan yang keempat yang saya sampaikan adalah jadilah agen mujizat, ya. Bukankah kita punya kuasa, punya otoritas? Barang siapa percaya dan dibaptis, mereka punya kuasa. Tanda-tanda ini menyertai orang yang, saya baca dalam Markus pasal yang ke-16, di ayat yang ke-16. Ini kata firman Tuhan. Markus 16 ayat yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadilah agen mujizat. Ada orang sakit, sudah doakan. Pertemuan semacam ini adalah sebuah kesempatan, ya. Kesempatan inilah yang harus saudara pergunakan dengan sungguh-sungguh. Pergunakan waktu yang ada, peluang yang ada untuk menyatakan kasih Tuhan. Mujizat itu masih ada, ya. Kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus ada di dalammu atau turun atasmu, ya. Maka kamu akan mengerjakan apa yang Yesus ajarkan. Bahkan Alkitab berkata, kalau kamu percaya, kamu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan mewariskan bagi kita semua warisan kuasa untuk menyatakan kemuliaannya. Makanya jangan kita bertopang dagu, menutup diri, ya. Makanya ini sebabnya kalau kita bicara tentang kesempatan, ini bicara tentang jiwa untuk kita bermarketing, jiwa untuk mengabarkan Injil, berita untuk menyampaikan berita sukacita. Kesempatan ini yang tidak akan pernah ada di tempat yang lain. Kesempatan ini kita pakai dengan benar, ya. Jadi kita akan melihat satu ayat di dalam kitab Amsal, bilang begini, janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk selagi masih ada kesempatan, sebelum malam menjelang, dimanapun seorang pun tidak dapat bekerja. Jangan menyesal di kemudian hari ketika kita belum mengerjakan apa-apa. Waktu terus berjalan.
waktu terus ada. Mari kita menyatakan kasih Allah dengan waktu-waktu yang ada. Ya, banyak orang menyanyikan satu lagu yang beberapa tahun ini terkenal. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Jangan sampai cuman hanya slogan di lagu. Jangan ada cuman kita bisa nyanyi di gereja. Jangan bisa nyanyi di rumah. Tapi bagaimana kita memakai kesempatan itu untuk benar-benar melihat satu karya Tuhan melalui dan lewat kehidupan kita. Saya tadi ulang kembali. Yesus dan murid-muridnya waktunya beristirahat. Karena kesempatan ini, karena begitu banyak orang yang tidak tergembalakan, sehingga apa? Dengan dia mengorbankan waktu tidur, mengorbankan waktu istirahat, mengorbankan, sehingga kesempatan ini juga berbicara tentang korban yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa korban, tanpa salib, tidak ada yang namanya kemuliaan. Sudah lama Tuhan menantikan kehidupan kita. Sudah berapa lama Tuhan sudah berbicara kepada kita. Jadilah pelaku-pelaku firman, bukan pendengar setia, bukan dipakai untuk menghakimi orang lain, tetapi kita mau praktek firman hari ini. Kesempatan itu kita akan pakai. Dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan melalui dan lewat kehidupan kita. Kesempatan ini, peluang ini tidak akan pernah terulang lagi. Mari setiap hari kita doa kepada Tuhan, minta supaya kesempatan itu kita bisa pergunakan dengan baik. Dan saudara terbuka saja kepada Tuhan. Tuhan, aku bisa beri kesempatan, ya, kesempatan berinteraksi dengan orang-orang dekat, dan orang tua kita, anak kita, ya, suami kita, istri kita, ya, ipar kita, interaksi saja, ya. Siapa tahu dengan kita berinteraksi banyak orang-orang di sekitar kita yang kenal Tuhan. Yang kedua, bila setiap kita juga melihat bahwa karya Allah itu dinyatakan lewat karyanya sebagai jembatan untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan. Yang ketiga, ceritakan tentang kebaikan, kesempatan untuk bersaksi. Yang keempat, jadilah agen mujizat daripada Tuhan, sehingga kita bisa melihat bahwa kesempatan yang ada bukan kita sia-siakan, tapi benar-benar kita pakai dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, sebagian terakhir saya akan memberikan satu tulisan yang bagi saya akan menjadi berkat bagi kita. Ya, pada akhirnya kita akan mati, ya. Tetapi bersyukurlah sebelum kita meninggal, kita mengerjakan dengan baik, dengan seksama apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Saya percaya ada berkat surgawi yang menanti dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah setiap hari dalam hidup kami ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan munculkan. Kami tahu bahwa kami dalam dunia ini pada satu tujuan yang penting. Biarlah Bapa, kami tidak sia-siakan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami tahu anugerah-Mu itu besar bagi kami. Biarlah kami seperti Yesus dan para murid-murid yang tertulis di dalam Markus pasal yang ke-6. Kesempatan yang baik kami pergunakan. Kesempatan yang baik tidak kami sia-siakan. Akan ada banyak orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Kata Bapa, tolong setiap kami untuk Kau berikan hikmat, pewahyuan, akal budi, sehingga Kau berikan kepekaan, berikan kuasa, sehingga lidah mereka, perkata mereka penuh dengan kuasa. Kata Bapa, urapi anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu, sehingga mereka mengalami Tuhan di sepanjang umur hidupnya. Kami tahu hidup ini anugerah. Bila Tuhan Kau berkati umat-Mu yang sedang bergumul dalam persoalan hidupnya, lepaskan mereka dan yang jahat, dan biarlah kebaikan Tuhan selalu menyertai. Terima kasih. Tak lupa kami tetap berdoa bagi perjalanan Radio Prestasi Bible TV. Tuhan tetap memberkati. Kau pakai menjadi alat-Mu yang ajaib dan luar biasa. Kesempatan yang baik ini Tuhan, bila radio ini terus berkembang tanpa batas, di mana mereka berada menjadi suara kebenaran yang dimunculkan. Terima kasih. Berkati semua kru yang ada di tempat ini, bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang mengisi program-program acara di tempat ini, Bapak. Terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini.
Di nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat para saudara malam hari. Kita akan bertemu di hari Rabu yang akan datang, dan selamat malam, Tuhan memberkati setiap kita. Amin.